Halo teman-teman, kali ini kita masuk ke kedua. Kita membahas histogram milik platelet. Platelet ya. Nah, platelet ini ada histogramnya garis putus satu, kemudian 2, kemudian ada 3, 4, 5. Ada 5 ya. Nah, yang ini warna ini dengan warna ini adalah area penghitungannya. Area penghitungan PLT-nya. PLT count-nya di sini. Di luar dari ini bukan PLT. Ya kan, di luar PLT. Nah, sekarang kita lihat di sini. Dia tinggi sampai ke puncak, berarti ini jumlahnya normal. Jumlah normal. Kalau dia setengahnya ini adalah rendah ya. Tapi kalau tinggi kita tidak bisa melihatkan. Kemudian puncaknya ini kita tarik ke bawah. Dia apabila berada di tengah-tengah dari antara 1 dan 2 ini, berarti dia ukurannya, ya kan? Ukurannya agak ngecil. Dia harus menggeser ke sebelah sini dikit. Mendekati 2 populasinya, maka akan dikatakan ukurannya normal. Nah, ini jadi kalau kita bisa di sini, ini adalah platelet kecil, ini platelet sedang, ini platelet ukuran besar. Sementara di mana giant? Nah, di sini giant platelet. Giant platelet di sini adalah fragmen RBC, kemungkinan fragmen RBC. Kemudian bisa juga PLT yang clumping, clumps PLT. Clump ini fragmen RBC. Ini adalah giant. Kalau ini platelet yang besar L, kalau ini yang normal, ini yang kecil. Nah, kecil ya, small. Small, normal, kemudian ini large. Ini giant cell. Di sini clump, di sini kemudian fragmen RBC. Jadi ketemu dua ini ya. Nah, lalu bagaimana cara membedakan giant platelet atau fragmen sel dengan clump PLT dengan fragmen RBC, mungkin teardrop cell atau yang lainnya, yang eritrositnya ukuran kecil-kecil, anulosit. Caranya nanti alat ini kita setting dengan menggunakan fluorescence. Jadi penghitungannya nanti diffcon-nya dan lain-lain, reti, kemudian ditambah nanti, jadi nanti tulisannya pemeriksaannya plus fluorescence. Fluorescence ini akan menyebabkan platelet berpendar sehingga dia menangkap fluoresen dan dibedakan dari populasi eritrosit yang tidak memberikan fluoresensi. Jadi populasi giant cell itu berfluoresen, sementara fragmen RBC tidak berfluoresen bila diberi zat fluoresen. Nah, ini bedanya. Kedua populasi ini dapat dibedakan di alat ini, di platelet F. Nanti di sini akan dibedakan platelet F. Oke. Nah, itu sekarang kita pindah ke bagian plateletnya ya. Nah, ini platelet. Populasi jumlah platelet 359 itu tidak ada flagnya, ya kan? Kemudian platelet di distribution weight-nya ini 7,7 minus, berarti dia bergeser ke kiri ya. Ke kiri, ukurannya kecil. Jadi sekedar info saja, platelet muda itu ukurannya besar, platelet tua ukurannya kecil. Kemudian MPV, main platelet volume, ini minus 7,8, berarti hematokritnya platelet ini, ya kan, rendah. Ya kan, ini MPV ini bukan apa namanya, sebenarnya mirip-mirip dengan MCV dia, dengan MCV pada eritrosit. Jadi ukurannya di sini cenderung kecil-kecil. Jadi maaf tadi, sorry, bukan MVV ini hematokrit, tapi
ukuran rata-rata platelet yang diukur secara perhitungan. 7,8 minus berarti dia di bawah, jadi ukurannya kecil-kecil. Kemudian PLCR-nya 8,8, ini anunya yang persennya platelet, jumlahnya juga kecil juga. Nah, platelet krit ini PCT-nya ini 0,28, jadi hematokritnya dari platelet masih normal. Kemudian IPF, nah IPF ini tidak diperiksa karena memang tidak diperiksa, tidak menggunakan sistem fluoresen. Jika adanya di fluoresen tadi kelihatan. Nah, jadi itu kita membahas mengenai platelet. Jadi kalau kita menyimpulkan, ini platelet kecil, platelet normal, platelet besar, kemudian platelet yang raksasa giant cell. Lalu di sini kemungkinan adanya fragmen RBC, lalu di sini kemungkinan adanya platelet yang mengalami klam. Jadi isinya klam itu mulai dari 2, mungkin ada juga yang 3, ada yang 5, ada yang 4. Jadi 2 sampai 5 ya. Rata-rata sekitar 4, tergantung nanti masanya yang dibentuk semakin besar ini semakin ke ujung. Nah, itu kira-kira mengenai histogram dari platelet. Sebelumnya tadi kita bahas yang RBC. Nah, semoga memberikan pencerahan dan inspirasi buat teman-teman pembahasan tentang mempelajari histogram dari platelet. Terima kasih.